Hmm? Siapa yang nonton TV itu? Kecilin. Oke. 41. Apa gagasan utama dalam paragraf kedua? Nah, kita lihat. Dalam sistem matrilineal, suku Minangkabau ada 3 bentuk perkawinan, yakni sebagai berikut. Kita lihat di kalimat terakhirnya. Namun, dewasa ini di Indonesia sistem tersebut telah mengarah pada sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis ayah dan ibu, sehingga ini ada koma ya di sehingganya, sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita. Kita cek di 41. Saat ini suku Minangkabau mengenal 3 bentuk perkawinan, tapi ini pertanyaannya adalah gagasan utama. Seharusnya A adalah ide pokok. Baik, kita simpan dulu yang A. Kita cek nomor B. Di Indonesia, sistem parental berasal dari sistem matrilineal. Kalau yang B, bukan gagasan dan bukan ide, karena ini adalah kata khusus atau kata pendukung atau kalimat pendukung. C. Perubahan sistem perkawinan mempengaruhi sistem warisan. Dibahas di mana ini? Ada di mana? Warisan bukannya di paragraf 1 ya? Atau coba cek di paragraf 2 ada nggak yang membahas warisan? Di mana? Namun dewasa Indonesia sehingga tidak ada perbedaan kedudukan pria dan wanita dalam memperoleh warisan. Oke, kalau misalnya kita memilih gagasan C, apakah itu mencakup semuanya? Perubahan sistem perkawinan memengaruhi sistem warisan. Sedangkan ide pokoknya adalah 3 bentuk perkawinan. Jadi kalau kita memilih C sebagai gagasan, berarti tidak mencakup semuanya. Jadi bukan C. Kita cek lagi yang D. Sistem kawin bebas lebih banyak dipilih oleh mereka yang bermigrasi. Dibahas di mana ini? Di nomor 10, kita cek. Ketiga, kawin bebas, yaitu kalau kita memilih ini sebagai gagasan berarti hanya satu dong yang kita ambil, sedangkan tadi di ide ada 3 bentuk perkawinan. Jadi ini dia tidak mencakup semuanya. Indonesia menganut sistem perkawinan parental atau bilateral. Yang itu ada di kalimat terakhir. Kalau Indonesia menganut itu sudah pasti. Sedangkan di kalimat terakhir hanya mengarah. Jadi kebetulan pertanyaan gagasan utama ini jawabannya adalah sama dengan ide pokok. Jadi jawabannya adalah A. Karena A mencakup semuanya. Jadi begitu ya. Kadang kalau si gagasan pokok itu sama dengan ide, itu boleh saja jika opsi yang lain tidak mencakup semuanya. Paham? Sekarang nomor muncul kan soalnya masih hilang. Ya elah. Kenapa hilang sih? Sekarang nomor 44. Ya, betul? Bukan. Nomor 42. Pada kalimat nomor berapa terdapat kesalahan penggunaan tanda baca? Ayo. Jason, nomor 3. Salah nggak tanda bacanya? Oke. Miranda, nomor 4.
Aman nggak tanda bacanya? Ayo, nomor 4, tanda bacanya. Husen, nomor 7. Alim, nomor 8. Nih, pertama. Ada? Rehan, coba nomor 12, ayo. Ada di nomor 8 atau 12? Tadi Ibu baru ngomong kan, komanya ada di mana? Sebelum kata apa yang tidak boleh ada koma? Sebelum kata apa? Kalau namun setelah. Ya, tapi kan nggak di sini. Coba cek. Sehing ada di nomor berapa? Oke, jadi jawabannya adalah E. Sekarang nomor 43. 43. Siapa yang mau baca? Ayo, ada yang mau baca nggak? Hmm, sok baca. Boleh. Kelihatan? Sistem parental datal bilateral saat ini dianut oleh masyarakat Minangkabau. Ada di mana itu yang tidak sesuai? Oke, coba terakhir, di terakhirnya. Namun, dewasa ini telah mengarah pada sistem parental atau bilateral. Ada di kalimat terakhir. Meskipun menggunakan kata Indonesia, tapi ini merujuk pada Minangkabau. Ini namanya Majasinekdok. Indonesia dalam kalimat terakhir paragraf 2 ini namanya Majasinekdok. Jadi Majasinekdok itu kata yang mewakili bagian atau bagian yang mewakili keseluruhan, misalnya. Jadi keseluruhan untuk bagian, bagian untuk keseluruhan. Kan di sini disebutkan Indonesia, padahal kan ini rujukannya hanya untuk Minangkabau. Ini namanya Majas Sinekdok ya. Oke. Pernah tahu kan? Indonesia. Oke. Totem Troparte, pas Proparte itu kan ya. Totem.
Jadi keseluruhan pas totem pro parte, sinekdok, totem, sama pas pars pro toto. Jadi keseluruhan untuk bagian. No, jadi apa jawabannya? Yang mana? Sistem eksogami Batak Toba mirip dengan sistem kawin bebas Minangkabau. Coba, eksogami apa? Perkawinan mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya. Kalau bebas, tidak terikat kondisi khusus ialah hukum adat dalam kelompok. Tapi kan kalau toba dicarikan ya jodohnya. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam kelompok. Tapi kalau dalam kan ini masih ada ikatan, masih ada aturan kalau dalam toba. Tapi kalau dalam bebas tidak ada ikatan atau hukum adat. Jadi jawabannya adalah E, tidak sama. Oke, berbicara eksogami kan ini uh, terkait pernikahan ya. Ini terkait kata poligami. Ibu mau kasih tahu, poli itu kan kalau gami itu tentang perkawinan ya. Poli itu berarti kan banyak, banyak kawin. Nah, berarti poligami itu adalah buka di KBBI. Jadi poligami itu bukan peruntukan untuk laki-laki, tapi poligami itu peruntukan untuk manusia. Jadi orang yang memiliki banyak pasangan, jadi lebih dari satu. Artinya poligami ini bukan untuk laki-laki. Nah, poligami ini dibagi dua. Kalau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu, itu namanya poliandri. Kalau laki-laki memiliki pasangan lebih dari satu, itu namanya poligini. Jadi sebenarnya penyebutan poligami untuk laki-laki yang memiliki pasangan lebih dari satu itu adalah uh, apa namanya, hipernim, ya, kata umum. Jadi padahal kata khususnya adalah poligini. Paham ya? Itu sekadar informasi. Apa yang dirujuk oleh kata itu pada kalimat 6? Coba kalimat 6. Proses itu berarti kita baca di kalimat 5. Pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam kelompoknya. Berarti belum jelas kan di nomor 5, pihak laki-laki menarik perempuan ini dinamakan proses apa? Kita cari lagi ke nomor 4. Dalam sistemnya, setelah perkawinan eksogami ini berbentuk perkawinan jujur. Oke, ini mah definisi. Kita lihat lagi ke nomor 3. Akan tetapi, orang mencari jodoh di luar. Berarti apa? Pencarian jodoh. Jawaban nomor 44 adalah pencarian jodoh. Sekarang nomor 45. Kalau cek, kita cek. Penarikan pihak perempuan. Kita cek ya. Kita substitusi. Cocok atau enggak. Itunya kita ganti dengan penarikan pihak perempuan. Proses penarikan mana? Penarikan pihak perempuan disertai dengan pemberian barang-barang bernilai kepada pihak perempuan sebagai pengganti kedudukan perempuan tersebut dalam klannya. Kita cek lagi. Proses pencarian jodoh disertai dengan pemberian, oke. Iya Bu, kalau pencarian jodoh kan belum tentu si perempuannya ditarik. Baru nyari doang, ngapain kita pas nyari ngasih duit? Jebol dong duit kita. Jadi yang benar yang mana? C. Penarikan pihak perempuan. Oke, terima kasih koreksinya. Terus sekarang nomor 45.
Ayo gampang ini mah. Apa kelemahan yang ada dalam paragraf pertama? Apa? Sering bahas deh Ibu kata yang tidak baku di sini. Coba. Oke, dikarenakan itu tidak baku. Karena seharusnya apa? Disebabkan. Sekarang nomor 46. 46. Gagasan utama. Paragraf pertama. Ayo, gagasan utama paragraf pertama adalah, baca dulu kalimat pertamanya. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan program pembangunan itu sendiri. Sementara untuk menangani masalah pengangguran yang muncul akibat krisis, dibutuhkan suatu pendekatan multidimensi. Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan adalah apabila SDM di usia produktif banyak yang menjadi pengangguran. Berarti di sini apa? Ada permasalahan dalam ketenagakerjaan karena pengangguran. Berarti gagasan utamanya apa? Ketenagakerjaan merupakan aspek penentu keberhasilan pembangunan. Berarti ini ide pokok ya? Kalau gagasan utamanya kira-kira apa? Kita cek yang A ya. Penanganan masalah pengangguran itu juga ide pokok ya. B, kita lihat timbulnya masalah SDM di usia produktif yang banyak menjadi pengangguran, bukan? Itu kalimat khusus, jadi hanya pendukung, tidak mungkin jadi gagasan pokok. Kita cek yang D, aspek tenaga kerja dan permasalahan sosial. Ini terlalu luas kalau untuk gagasan pokok, jadi tidak merujuk. Kita cek yang E, pembangunan yang ditentukan oleh keberhasilan menangani ketenaga kerjaan. Di sini belum ada menangani ya. Di sini masih membahas permasalahan penganggurannya. Jadi lagi-lagi gagasan utama ini kebetulan sama dengan ide pokok. Jawabannya adalah C. Jadi gitu ya, kalau misalnya kamu udah milih gagasan utama adanya ide pokok karena yang lain itu kalimat khusus, ya udah nggak apa-apa. Berarti kebetulan gagasan utama itu sama dengan ide pokok. Gitu ya. Ada 47. Diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Diksi itu apa? Pemilihan kata, bukan diksi po ya. Diksi itu pemilihan kata. Jadi kata yang tepat mana? Yo, kata yang tepat mana? Pada kalimat satu, diksi yang tepat. Ini apa sih? Diksi yang tidak tepat. Oh, Ibu salah bacanya. Pada kalimat, kita cek satu. Aspek ketenagakerjaan merupakan suatu potensi pembangunan. Oke. Dua, potensi. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan program pembangunan itu sendiri. Kok potensi ya? Potensi itu berarti kemungkinan pembangunan, berarti potensi itu tidak cocok. Berarti apa? Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu realisasi pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan program pembangunan itu sendiri. Jadi yang tidak tepat adalah kata potensi. Kalau potensi itu kemungkinan pembangunan, harusnya realisasi. Sekarang nomor 48. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat 48. Terdapat pada kalimat
Mana 48? Hayo, kesalahan tanda baca. 6, kita cek ada yang salah atau tidak. Nomor 6. Betul ya? Nomor 7. Sedangkan pada Februari, oke betul. Buku sedangkannya itu tidak ada koma. Nggak boleh ya, karena ini kalimatnya kalimat sederhana, pendek. Akan jadi aneh kalau menggunakan koma. Sedangkan pada Februari, jadi tidak usah menggunakan koma. Nomor 3. Hal ini tentunya mengakibatkan terbentuknya permasalahan sosial yang memerlukan perhatian tersendiri. Oke, nomor 4. Sementara untuk menangani masalah pengangguran yang muncul akibat krisis yang mengenai semua iklim lini kehidupan, oke betul, berarti jawabannya adalah E. Kenapa E salah? Kita cek nomor 10 salah di mana? 10 salahnya di mana? Suryamin mengatakan bahwa sektor pertanian, perdagangan jasa, sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri masih menyerap tenaga kerja. Kok masih menyerap? Suryamin mengatakan bahwa sektor pertanian, tanda baca ya, harusnya Suryamin mengatakan, koma, bahwa sektor pertanian, gitu ya. Sekarang nomor 49. Mengapa aspek ketenagakerjaan dapat memunculkan masalah? Apa jawabannya? 49. Apa? Banyaknya SDM produktif yang menjadi pengangguran. Memunculkan masalah. Banyaknya SDM, oke. Aspek ketenagakerjaan kita cek di sini ya. Aspek ketenagakerjaan, permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan, oke. Di usia produktif banyak yang menjadi pengangguran. Mengapa aspek ketenagakerjaan dapat memunculkan masalah? Karena banyaknya SDM produktif yang menjadi pengangguran. Itu ya. Jadi jawabannya adalah mengapa? Karena dapat membentuk masalah sosial yang harus ditangani secara khusus. Itu ada nggak kalau itu? Nggak ada ya? Jadi jawabannya adalah A. Nomor 50. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada 50. Tidak efektif. 1 dan 5. Cek. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan program. Sebenarnya kan tadi potensi itu diksinya tidak tepat ya. Harusnya 1 ini tidak efektif loh. Kita cek nomor 5. Jumlah angkatan kerja juga meningkat pada Februari 2013, mencapai 12,19 juta orang dibandingkan Februari. Oke, itu betul. Jadi yang satu salah, yang satu betul. Kita cek yang B. 2. Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan adalah apabila, ini salah ya, adalah apabila, ini kan sama-sama kata penghubung, masa kata penghubungnya berurutan begini, lalu siapa yang dihubungkannya? Berarti nomor 2 salah. Kita cek nomor 4. Sementara untuk menangani masalah pengangguran yang muncul akibat krisis yang mengenai semua lini kehidupan, dibutuhkan suatu pendekatan multidimensional pada semua sektor. Ini terlalu panjang, tapi maknanya nggak jelas. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Udah salah dua-duanya, B. Ya, ini nomor 50. Kita cek nomor 51. Ada pertanyaan nggak? Oke. Simpulan yang sesuai dengan isi teks tersebut
Sektor perekonomian Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2013. Kita lihat, Februari 2013 ada peningkatan? Enggak ya? Industri dan jasa bukan pertanian ya? Oke, ini simpulan ya. Meningkatnya tenaga kerja sektor industri menjadi penyebab menurunnya sektor pertanian. Bisa jadi, kita cek. Meningkatnya angkatan kerja menjadi sinyal positif pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di mana? Sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri menjadi penyerap tenaga kerja. Bukan itu intinya ya. Penurunan jumlah pengangguran menjadi sinyal positif pembangunan. Belum tentu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Meningkatnya industri jadi pertanian menurun. Jawabannya adalah yang mana? B. Ada pertanyaan? Loh, Bu, kenapa itu simpulannya? Karena kan kalau kata Ibu pernyataan itu hanya satu unsur yang disebut. Kalau ini kan dua. Jadi, kenapa si industri itu naik? Karena pertanian turun. Itu boleh simpulan. Kenapa nggak ini aja, Bu? D. Itu kan disebut semua. Sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan sektor industri menjadi penyerap tenaga kerja. Ini kan kondisi ketenaga kerjaan ya. Eh, jadi belum tentu. Ini kan menyerap tenaga kerja. Belum tentu menyerap semua sih. Sektor pertanian, perdagangan, kan itu penganggurannya gimana dong? Nggak dibahas di situ. Terus kenapa nggak Bu? Penurunan jumlah pengangguran menjadi sinyal positif pembangunan. Kan di sini tidak dibahas di tabelnya pembangunannya mana. Jadi bukan simpulannya. Tapi bukan ini pada teks, bukan tabel. Oke, kita cek ya. Penurunan jumlah pengangguran menjadi sinyal positif pembangunan. Permasalahannya di sini, apakah yang pengangguran itu kebanyakannya karena memang aspek ketenaga kerjaan, potensi pembangunan yang sangat menentukan. Nah, ini kan banyak yang tidak produktif ya, pengangguran itu. Permasalahannya kan di sini bila pengangguran itu usia produktif, tapi kalau yang di sini tidak dijelaskan detailnya seperti apa. Jadi jawabannya adalah C. Meningkatnya angkatan kerja meningkatnya tenaga kerja sektor industri menjadi penyebab menurunnya sektor pertanian. Jadi jawabannya adalah B. 52. Tujuan penulis teks tersebut, siapa yang dibahas? Siapa yang dibela? Ayo. Kira-kira ini penulis ngapain? Mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, memaparkan bahwa banyaknya sektor lapangan kerja, memengaruhi kemajuan pembangunan, atau yang mana? Jadi jawabannya yang mana? Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengangguran kan nggak pertumbuhan, tapi penurunan. Jawaban yang tepat adalah B. Memaparkan, karena di sini dijelaskan. Jadi memaparkan bahwa banyaknya sektor lapangan kerja dan tenaga kerja memengaruhi kemajuan pembangunan. Itu jawabannya. Jadi lihat kata kunci dan cocokkan kalimatnya. Jelas? Ada pertanyaan atau tidak? Hmm? Cukup? Hmm? Ada yang mau nanya? Ibu mau nanya cendekiawan apa cendikiawan? Oke. Ya, cindera mata apa cindera mata?
Cenderamata. Pakai E. Cek ya di KBBI. Pakai E atau pakai I. Coba ada yang punya KBBI? Coba buka KBBI-nya. Cenderamata. Jadi bukan Cinderamata. Ya, oke. Bila sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas ini. Sampai jumpa besok ya. Rabu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.